Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Prayoga Official. Kebetulan malam ini adalah malam 1 Muharram, yang di desa saya itu sedang memperingati malam 1 Suro. Bisa dilihat videonya di sini. Ini adalah peringatan malam 1 Suro. Ini adalah sebuah adat istiadat ya, yang terjadi di desa saya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya teman-teman ya, kenapa malam 1 Suro ini diperingatinya seperti ini. Harus di pertigaan seperti itu ya. Terus itu ada orang membawa ya seperti tumpeng gitu ya teman-teman ya, nanti untuk dimakan bersama-sama. Sekarang akan kita bahas teman-teman mengenai mengapa di desa saya ini sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sudah memperingati malam 1 Suro seperti yang tertera di video tadi, yaitu diperingati di perempatan, di jalan, terus nanti ada begadang sampai malam, istilahnya melek malam seperti itu ya. Terus dari warga-warga itu membawa nasi, membawa tumpeng lah kita bahasakan ya, kemudian berkumpul dan kemudian dimakan bersama. Ini adalah narasumbernya ya, dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Gunardi. Oh iya, dengan Bapak Gunardi. Jadi kita akan banyak bertanya tentang peringatan malam 1 Suro ini dengan Bapak Gunardi, dan nanti di belakang akan kita bahas bagaimana pandangan Islam terkait ini. Menurut Bapak sendiri yang sudah lama tinggal di desa sini, di desa Wonokarto, Lampung ya, Lampung Timur, mengapa Pak malam 1 Suro ini diperingati di pertigaan di jalan? Ya, terima kasih Nak Ustadz Anom yang sudah ingin tahu kisah termasuk ritual di jalan perapatan itu. Dulu memang nenek moyang khususnya desa Wonokarto yang namanya mbah kamu namanya Pak Suwardi. Pak Suwardi itu bapak saya, menganakkan saya sendiri Gunardi. Seingat saya itu bapak itu kalau 1 Suro di jalan perapatan itu katanya mengadakan suran ya, mengadakan suran. Nah, itu juga satu sodakoh yang berupa tumpeng itu tadi. Ya, di situ diikrarkan ya, mohon dengan yang maha kuasa semoga selamat dunia sampai akhirat lingkungan desa Wonokarto keseluruhannya, khususnya masyarakat Wonokarto, khususnya bagian Etan Pasar. Ya. Nah, itu memang diangkat dengan lingkungan Nak. Pak Suwardi dulu kalau setelah mengikrolkan tumpengan sodakoh itu ya, terus melekan, istilahnya melek malam begadang istilah sekarang ya. Itu kalau zaman dulu lelean. Oh iya, lelean mohon dengan yang maha kuasa, pun itu disertai ritual pasang tumbal. Oh, pasang tumbal teman-teman. Pasang tumbal itu naluri dari itu setahu saya. Itu saya pernah tanya sama mbah kamu Pak Suwardi itu, Pak itu kok pasang tumbal itu apa toh Pak? Saya belum tahu karena Bapak Gunardi ini masih kecil. Nah, jadi jawaban Bapak itu namanya pasang tumbal miturut dengan didik bimbingan Islam sejati. Oh, Islam sejati. Nah, itu ya, Bapak gurunya Islam sejati itu dari mana Pak? Saya gitu. Nah,
Nah, jawab, itu katanya bapak saya dulu itu dari Pak Mangun Wardoyo, Pak Mangun Wardoyo. yang duduknya di Batanghari. Nggak paham kampungnya, kampung Bedeng berapa itu nggak paham. Nah, setelah kamu kalau ngoreksi dengan satu suro malam ini, ya mau nggak mau saya mau cerita, nak. Ya, cerita ya itu karena dulu pernah tanya dengan mbah kamu Pak Suwardi, sekarang kamu tanya dengan saya, dan saya dulu nggak minta ilmunya, belum dikasih seperti apa Islam sejati itu, yang dipaparkan, yang didoakan itu belum tahu Bapak, cuma ngelihat saja. Pokoknya setelah kondangan di tengah jalan perapatan, kondangan tadi, undangan genduren itu, terus malah akhirnya lek-lekan, ya semalam suntup, dan terus dimulai ba'da isya itu pasang ritual pasang tumbal. Itu kalau dulu ini, nak, Bapak belum tahu tumbal itu apa? Ya namanya pelipeh. Pelipeh itu ya kejar-kejar. Pelipeh itu apa? Itu rajah, istilahnya kertas putih. Kertas terus putih. dirajah dengan ilmu Islam sejati tadi. Nah, itu alasannya apa Pak kalau pasang tumbal itu? Nah, jadi alasannya minta selamat kepada Yang Maha Kuasa, biar nggak ada bala, terutama keluarga lingkungan Islam Pasar ini. Ya, nanti dulu saya jelasin. Jadi tumbalnya itu bukan kita berbayangan menyembelih apa gitu ya teman-teman. Jadi yang dimaksud tumbal itu adalah kertas dikasih tulisan raja namanya. Nah, itulah yang ditumbalkan itu. Jadi bukan menimbalkan manusia atau itu tidak. Bukan. Juga ada pasangannya, nah. Itu pasangannya dikasih garam dan sama, pokoknya setahu saya batok bolu kunir welat itu sama pelipeh itu. Itu kalau sekarang mungkin naluri dari ini anganan saya sendiri, seperti Syekh Subakir lah. Kan ada kisah kalau Pulau Jawa bisa diduduki manusia karena ditumbali dengan Syekh Subakir, namanya Takir Puntang itu. Mungkin Gus Anom itu naruni dari situ, cuma diambil pemaparan Islam sejati itu. Jadi yang khususnya hanya itu, nak. Dalam satu surah ini mohon Yang Maha Kuasa, intinya minta keselamatan, kesehatan, kewarasan warga masyarakat Wonokarto, dan minta ridho Yang Maha Kuasa, minta rezeki supaya lancar, nggak ada bala. Intinya kan begitu. Jadi intinya ke situ ya, alhamdulillah ya. Baik teman-teman, untuk ritual malam satu suro ini sudah cukup terjawab. Narasumber ini adalah bapak saya sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat dari hukum Islam, dari hukum usul fiqh, al-adatu muhakkamah. Jadi adat itu bisa dijadikan hukum, tetapi ada persyaratan. Yang pertama, memang adat itu berlaku terus menerus, tidak hanya sekali, terus menerus, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan terus adat itu tidak melanggar aturan-aturan Al-Quran dan hadis, artinya tidak melanggar hukum-hukum Islam. Bagaimana dengan ritual atau peringatan malam satu suro yang terjadi di desa saya? Jika kita melihat dari adat, itu memang sudah
terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan dari awal Pak ya, dari awal dibentuknya desa kita ini sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang. sampai ada generasinya Ya, lah. ada generasinya. Cuma yang membuka ilmu Islam sejati itu sudah terendam karena tersingkir dengan pemaparan ilmu yang secara logika zaman sekarang, seperti Islam itu. Jadi itu udah terpendam karena nggak diperkembangkan lagi. Jadi kalau sekarang itu teman-teman, di desa saya sudah mengarutnya Islam ya, Islam rahmatan lil alamin. Sudah tidak ada lagi sebetulnya Islam sejati. Tetapi kembali lagi karena tadi itu peringatan malam satu surah ini sudah menjadi adat, maka diteruskan ya. Ada generasinya, ada yang meneruskan. Kalau dari Islam sejatinya itu sebetulnya sudah tidak ada. Sudah nggak ada, cuma adatnya itu pakai itu masih dipakai. Jadi kalau kita ambil kesimpulan teman-teman ya, dari pemaparan dari bapak saya tadi itu sudah sangat jelas sekali bahwa itu sebenarnya berisi doa-doa ya Pak ya. Iya, isi betul. Doa, kemudian diisi juga dengan sedekah. Ya dari tumpengnya tadi itu kan dibagikan teman-teman, dibagikan, dimakan bersama, anak-anak makan bersama. Jadi di situ ada nilai sedekah. Baik itu mungkin ada yang mengatakan ini sesat atau bid'ah dan lain sebagainya. Itu adalah masing-masing dari pengetahuan Anda sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau dari kita lihat langsung kita lihat ke sana, memang tadi saya melihat secara langsung memang ya bagus ya. Karena di situ terjalin tuh silaturahim terutama Pak ya, karena kumpul satu desa satu komplek itu datang berkunjung, kemudian berdoa bersama, dan juga diaminkan, dan kemudian ditutup dengan makan bersama. Terkait tumbal-tumbal segala macam tadi, memang kita tidak bisa juga membenarkan atau tidak bisa menyalahkan, tapi sebetulnya yang terkandung di dalamnya itu adalah sebetulnya doa, Pak. Iya, sebetulnya minta keselamatan, kesehatan, biar jauhkan dengan bala malapetaka. Doa tadi itu tujuannya dilantarkan dengan ritual pasang tumbal itu yang ya pokoknya kertas putih ditulis dengan raja bersyarat agama Islam sejati itu tadi ya. Nah kemudian kalau kita lebih bahas lanjut lagi, Islam sejati itu memang sebetulnya sudah tidak ada teman-teman. Mungkin di daerah Jawa sana mungkin masih ada. Tapi kalau di Lampung sini sudah tidak ada sebetulnya begitu. Tapi ritualnya tadi ritualnya masih ada yang melanjutkan. Sudah menjadi adat istiadat. Jadi mungkin sebagai kita generasi baru ya teman-teman, Gen Z ya, kita tidak mungkin untuk menyalahkan adat seperti itu karena itu sudah adat leluhur. Tetapi kalau kemungkinan ya Pak ya, kemungkinan di masa depan nanti bisa mengubah isinya mungkin. Misalkan begini, kemungkinan di masa depan nanti kita ubah untuk seperti itu, kita lakukan di masjid seperti itu Pak ya. Sebenarnya bisa saja itu. Kita lakukan berdoa bersamanya itu di masjid bukan di perempatan jalan. Mungkin bisa saja seperti itu. Jadi adatnya itu masih, tapi kita kemas dengan kegiatan yang berbeda. Dan seperti melek malamnya itu nanti kita bisa adakan dengan berzikir bersama. Itu bisa istighosah dan sebagainya bisa. Tapi untuk merubah itu teman-teman tidak serta-merta kita langsung merubah. Itu butuh proses dan mungkin nanti butuh generasi-generasi yang lebih paham agama ya Pak ya. Iya, terutama generasi muda yang sudah paham dengan agama, termasuk yang bisa menuju lingkungan dengan selamat dengan generasi muda yang sudah paham betul dengan pemaparan agama Islam itu. Kalau toh itu sudah banyak jamaah terutama pemuda yang megang agama Islam, selanjutnya kalau diadakan kegiatan di masjid lebih bagus. Sebetulnya lebih bagus karena
kalau pemaparan dari Islam itu kayaknya Bapak suka sekali karena itu secara logika kelihatan gitu loh. Nah, karena pemaparan dari Islam itu memang semua bagus. Kalau kita teliti, walaupun saya belum paham, hanya sepotong-sepotong pemahaman kita dengan agama Islam. Islam itu memang selalu jeli, teliti, murni. Makan saja dihitung loh. Apalagi membuang. Itu memang kalau saya cocok dengan pemaparan Islam, karena Islam itu nggak ada yang bersembunyikan, nah. Semuanya pemaparan kelihatan dan ada panduannya. Panduannya ngambil dari Al-Quran dan hadisnya. Ya memang begini, nah, khususnya kalau Islam itu semua Islam sebetulnya bagus, semua bagus, cuma ya ada yang sebagian mengadakan bid'ah begini dan begitu, itu kan itu termasuk sudah tergolong sendiri-sendiri tuh. Yang mengadakan bid'ah golongan ini dan itu karena kalau kita teliti Islam itu ada 73 golongan. Nah itu nggak mungkin lah kalau 73 golongan itu mau menjadi pendapatnya satu. Tapi kalau adat Jawa kan begini, nah, dengan pemaparan dari Islam sejati itu kan ada yang maparkan tembungnya Jawa, tembung istilah kalau bahasakan. Tembung istilah ini kalau Jawa kan sanepan, perumpamaan. Misalnya dulu dengar saya dengan mbah kamu, Mbak Suwardi itu, papak ning ora podo. Nah, Bapak yo penasaran, papak itu harus serata, tapi kok nggak podo, kok nggak sama? Itu apa? Kan saya belum ketemu. Setelah dewasa kita angan-angan, nah, papak ora podo, papak ora. Sejak kecil sampai tua, sudah umur 63 tahun baru nalar, baru ketemu. Oh, papak ora podo kuwi jagate menungso. Podo sing jenenge papak kuwi mesti podo wonge, ora podo beda artinya, beda pemikirannya. Terus kita paparkan dengan agama. Agama itu 73 golongan Islam itu. Tapi itu kan sama Islam, tapi kok enggak sama karena pemikirannya berbeda-beda. Maka itu untuk guru kita malahan saling menjaga aibnya sendiri-sendiri. Itu harusnya. Misalnya ini sekecilnya, saya begini kok jelek dilihat orang RDII atau orang Salafi, saya orang NU, malulah. Jangan begitu dilihat orang itu golongan lain termasuknya, itu harus begitu. Orang kok nggak menjatuhkan, nggak saling menjaga, saling menghormati, walaupun toh beda pendapat. Itu insya Allah bisa bersatu. Islam bisa bersatu. Islam bisa bersatu. Indonesia juga bersatu karena itu saling menghormati. Nah betul, nah itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge bahwa itu sesat gitu. Ini artinya kita sudah menggaungkan sebuah perceraian gitu, menggaungkan sebuah bukan persatuan yang kita gaungkan. Jadi kita dalam merubah itu harus sedikit dikaca dulu dan dirasakan, terus apa yang terjadi. Nah kalau memang toh bagus, terbukti bisa disatukan, ayolah bersama-sama gitu. Nah ya mungkin itu teman-teman ya pembahasan kita terkait peringatan malam 1 Syuro. Kalau Islam sendiri dalam memperingati 1 Muharram itu banyak ya, biasanya digelar tablik akbar, ceramah-ceramah, bahkan
ada yang sedekah anak yatim, karena termasuk salah satu hari raya anak yatim itu di 1 Muharram. Ya. Oh, iya. Oke, terima kasih. Mungkin itu pembahasan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.